Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala muridnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qolatilati adikni. Sekarang ini saya menuju kantor. Sekarang udah jam berapa? Hampir jam 11 ya, 10-an lebih. Kalau wirausaha gitu sob, kita bisa ngatur waktu sendiri gitu. Dan alhamdulillah GM saya udah profesional ya, dia tetap jalan kantor saya meskipun nggak ada saya. Dan sekarang ini saya agak rapi gini, pakai kayak batik gini, itu karena saya ada ketemuan dengan orang bank yang buatin bank mandiri ya. Saya lagi buat perusahaan itu rekening pakai internet banking gitu, sehingga di rekening Uber Pay ada yang untuk perusahaannya dari bank mandiri ya. Perusahaannya Uber itu Uber Sadar Kaya PT-nya gitu. Jadi ada yang nama pribadi, ada juga nama perusahaan. Biar Anda juga yakin ya, kalau Anda nanti nggak yakin ya transfer aja ke perusahaannya, sama aja. Oke, sekarang ini saya mau share ke Anda bagaimana caranya seorang pegawai yang tadinya gajinya 20 juta tiba-tiba di satu perusahaan farmasi atau alat-alat kesehatan, distributor ya alat kesehatan dari luar, itu tiba-tiba sekarang berubah menjadi wirausahawan. Caranya gimana? Ini udah terbukti dan ini sukses sob. Caranya gini. Nah, saya tahu dia itu ketika saya pertemuan di antar distributor, ketika dia jalan-jalan, saya waktu ke dia dapat bonus jalan-jalan. Kalau saya kan jalan-jalan gratis. Kapan hari saya jalan-jalan ke Brisbane, ke Sydney, ke Melbourne ya. Itu jalan-jalan itu muter-muter ke Australia, itu ada dia gitu ceritanya. Ceritalah dia gitu. Saya tuh kok Bapak bisa dapat nih bonus gitu, segala macam-macam. Jalan-jalan ini berarti kan yang mendapat bonus itu kan yang jualannya kenceng sob, yang nilainya udah memenuhi target dan punya nilai bagus gitu. Nah pas dia jalan-jalan itu saya tanya, saya dulunya Pak Ridwan itu hanya seorang profesional gitu. Jadi saya kerja di satu perusahaan farmasi, terus saya kan distributor GEA gitu. GEA, Getra, Berjaya, GEA dan Getra ya. Saya priority distributor gitu. Dan dia ngomong ke saya alat kitchen GEA itu. Nah, dia ngomong ke saya dulu distributor kerja di satu perusahaan, gajinya besar kalau di alat farmasi itu. Nah, tiba-tiba saya lihat ini ada produk namanya kayak GEA, kayak yang lainnya. Akhirnya dia jadikan dulu, ibaratnya kalau di dalam ilmu saya itu namanya skoci. Dia buatkanlah istrinya satu perusahaan di bidang sama itu, suplai alat-alat tapi jauh lebih kecil, yang tidak diambil oleh perusahaan itu. Contoh GEA kan ada produk medikalnya, ada juga butuh di rumah sakit kan butuh juga tentang alat kitchen gitu, kayak refrigeration segala macam-macam, yang tidak melulu harus medical gitu. Tapi di GEA juga ada gitu. Nah dia ajukan ketika ada kesempatan dia lakukan itu gitu, ambil kontraknya di perusahaan kayak rumah sakit kayak mana-mana, ini ya dia. Udah gitu istrinya yang supply gitu, atas nama istrinya. Ternyata sob, hanya dalam 2 tahun, setahun 2 tahun itu meledak sob omsetnya. Dan pendapatan istri dari perusahaannya itu, kalau anggaplah kalau di perusahaannya dia dapat cuma 20 juta gaji gitu. Ini pendapatan di perusahaan yang dibangun lewat remote lewat istrinya itu bisa menghasilkan uang bisa 50 sampai 100 juta itu. Ketika sudah melebihi 50 juta lebih, dia langsung resign, golden second, dapat pesangon, dijadiin modal lagi, dibuatin perusahaan lagi. Perusahaannya mirip-mirip cuman agak beda-beda dikit target pasarnya gitu. Jadi hal yang dapat Anda pelajari di sini adalah ketika Anda dapat usaha itu, istrinya jalan, kalau mau Anda ini jangan langsung keluar sebagai BUMN atau sebagai swasta itu. Tapi buatin skoci dulu gitu. Ketika skocinya sudah bisa menampung apa yang Anda butuhkan, baru Anda keluar resign dari perusahaan itu dan Anda jadi direktur di situ. Jadi alhamdulillah saya akhirnya kenal istrinya, keluarganya, dan luar biasa gitu. Dan sekarang itu jadi pemain besar di supply alat-alat medical gitu. Alat-alat medical di distributor juga. Itu orang Surabaya sob. Jadi orangnya seumuran saya, dia orangnya luar biasa. Jadi itu pengalaman yang mungkin sob-sob kalau mau kerja di swasta ketika ini jangan langsung berhenti dulu, tapi berikan istri Anda usaha. Jangan remehkan perempuan itu jago sob. Kalau kita trigger dengan baik, dia mungkin kadang lebih baik daripada kita usahanya gitu. Nah, ini ada pengalaman tadi Pak Adi juga itu, usaha di Uber Pay. Dia tuh bukan penjual pulsa itu, nggak pernah jualan pulsa. Dia baru gabung dengan Uber Pay baru seminggu 2 minggu. Saya kaget, ternyata apa coba?
Dia jadi agen premium, dia udah gitu downline-nya itu istrinya gitu. Dia tiba-tiba dia beli pulsa itu sekitar 5 jutaan saldo ke saya, saldonya di UberPay, langsung ditransfer ke istrinya jualan itu. Sob tau nggak, dalam 3 jam 5 juta tuh ludes gitu. Transaksinya 100.000 itu hanya pulsa tok gitu. Kemarin akhirnya saya suspend dulu nih, curiga nih, jangan-jangan ada handphonenya diambil orang gitu, segala macam-macam, takutnya seperti itu. Kita kan kalau transaksi mencurigakan langsung saya suspend gitu. Saya telepon orangnya gitu, 1 jam saya ngomong, Pak itu, dia kan kaget, Pak kok saya disuspend katanya. Tapi akhirnya, Pak mohon maaf saya pemberitahuan ya, saya suspend rekening Anda di UberPay sama satu lagi istrinya itu di Nadine Shop itu saya suspend karena mencurigakan transaksinya gitu. Kok bisa transaksi 3 jam 4 juta 5 juta habis gitu. Jadi supaya melindungi Anda gitu. Nanti kalau ini lagi itu saya telepon ke yang nomor ininya, ternyata bener, Pak itu rekening nomor istri saya Pak, yang UberPay satu lagi gitu. Istri saya sebagai downline-nya saya. Boleh nggak Pak? Saya tuh mohon maaf ya, saya agen premium, istri saya jadi downline-nya. Boleh. Itu cerdik sob. Kalau Anda agen premium kan dapat 200 rupiah tuh bagi hasilnya. Saya ini kan dapat 600 sebenarnya, 400 saya sistem 200 Anda gitu. Kan bagi hasil dia ada. Jadi bukan downline itu referral tuh, bukan MLM gitu. Itu memberikan keuntungan saya ke Anda. Jadi Anda jadi mitra saya gitu. Nah, ketika Anda lakukan itu bagus gitu. Nah, dia ternyata 3 jam itu hampir 40 sampai 50 transaksi gitu. Bayangkan dalam satu transaksi untung 2.000 aja, kalau 50 berapa? Itu berapa? Kan lumayan dulu, udah 100.000 dapat hasilnya. Itu kalau 3 jam. Kalau 12 jam gimana? Kalau satu harian. Saya yakin satu hari bisa dapat 300 sampai 500 gitu. Jadi kalau tadi itu kalau 100.000 aja dia dapat 100.000 per hari, 3 juta. Sebulan tuh dia bisa dapat 100.000 3 juta gitu. Kalau 2.000 berarti berapa? Kalau 100 berarti apa? 6 juta. Kalau dia 300 transaksi, kalau 2.000 loh ya, untung kan minimal itu 2.000 itu, 1.000, 2.000, 3.000 biasanya. Belum kalau dia bisa belajar itu. Dan ini mengalahkan pemain lama yang orang udah tahunan main yang udah punya downline, udah punya toko gitu. Punya toko bisa transaksi 500, 300. Ini bisa ngalahkan, itu kan kaget saya. Dalam hanya berapa jam udah seperti itu. Akhirnya saya telepon 1 jam, saya ngomong, oh iya hebat ya. Dia menggunakan cara-cara profesional di kantornya, koneksinya segala macam-macam, itu istrinya yang jalan gitu. Dalam tahu dia punya teman-temannya kantornya, dia kan nggak mungkin. Saya juga aneh, belanja pulsa kan biasanya orang cuman 10.000, 20.000, enggak. Setiap orang tuh minimal 100.000 gitu. 100.000, tapi nggak kaget. Semua 100.000, beli pulsa data 100.000, 100.000-an lebih, boleh ini gede semua mainnya gitu. Kalau gede kan profitnya tambah gede sob, ambil untungnya. Karena Anda beli 100.000 kan bayarnya cuma berapa? Cuma 97 berapa? Masih dapat lebih. Minimal 3.000-an tuh untung tuh. Jadi kalau di total itu bukan bisnis receh gitu sebenarnya. Karena sebenarnya bisnis mikro. Tapi bagi tangan orang profesional ini bisa menjadi bisnis menguntungkan gitu, bisa besar gitu. Jadi kelihatannya cuma 2.000, 3.000 perak, tapi kalau udah 500 transaksi itu sebulannya Anda bisa dapat berapa? 32 juta sob. Kalau konsisten. Dan itu baru dari pulsa, belum dari token listrik, belum dari yang lumayan gedenya. Dia bisa kantor segala macam, belum yang lain-lain. Lumayan sob. Dan itu baru hanya dari situ. Ketika dia bisa optimalkan lagi. Jadi UberPay itu hanya sebagai untuk sarana silaturahmi gitu. Untuk bisa jualan produk lainnya, dapat informasi tentang bisnis, bisa jualin produk lain ke konsumennya. Itu akan gede lagi sob. Jadi kalau UberPay itu mungkin cuma 10%-nya, tapi kalau Anda dapat kerjaan UKM-nya, kerjaan bisa seperti apa ke konsumernya Anda, itu bisa gede lagi. Bisa saya bayangin ya, bisa 100 juta. Insya Allah nih orangnya hebat nih Pak Adi ini. Dan yang dilakukan Pak Adi itu jago juga gitu, karena dia saya kan ngantor Pak katanya, istri saya yang kerja katanya. Ya udah, dia cuma provokasi istrinya doang gitu, istrinya aja. Dan itu bisa, akhirnya ketika dia bisa memprovokasi istrinya menjadi pengusaha, anaknya bisa dilakukan. Ini bisa Anda tiru gitu. Daripada anak Anda ngabisin uang, lebih kasih perusahaan, di mana perusahaannya cuma 100.000 harganya atau 200.000 gitu. Pulsanya dia gitu. Kasih aja modal 200.000, suruh dia jualan ke teman-temannya pulsa, hasilnya buat dia jajan. Ya ini apa? Kita ajarin, sob, saya kayak gini sekarang ini karena saya dulu mulai usaha dari 5 SD sob.
Demikian dari saya. Jadi saya dari mulai kecil loh. Jadi jatuh bangunnya gitu. Nah, kalau di Uber Pay Anda bisa jadi pembelajaran. Kalau ada para guru juga bisa melakukan itu gitu. Pendapatannya kan Anda punya wali murid segala macam-macam. Jadi yang mereka Pak Ade gunakan adalah apa? Jaringannya dia, network jaringannya, kantornya, keluarga kantornya, hobinya, hobi sepeda, terus apapun gitu loh, dimasukin semua. Jadi istrinya gerak semua, teman arisan, keluarga besar, tetangga, segala macam-macam, terus sosial, WA grup sosial, itu dimasukin semua. Akhirnya apa? Gede sob mainnya. Jadi intinya itu. Jadi jangan anggap kecil. Semoga ini bisa menginspirasi Anda. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.